Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifaldi Kinaryadi dengan NIM 2401010246 dengan prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjawab soal UTS satu persatu. Jadi langsung saja kita mulai ke pertanyaannya. Di soal pertama ini sebutkan dan jelaskan unsur-unsur perusahaan. Jadi di sini unsur-unsur perusahaan terdiri dari manusia atau karyawan atau pemiliknya yang berperan sebagai pelaku utama kegiatan usaha. Terus seterusnya ada modal, dan yang digunakan untuk operasional dan investasi. Berikutnya ada barang dan jasa, produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Terus yang berikutnya ada organisasi, struktur dan sistem yang mengatur jalannya perusahaan. Yang selanjutnya ada tujuan, sasaran yang ingin dicapai seperti keuntungan, pertumbuhan, atau sosial. Berikutnya ada yang terakhir, kegiatan usaha, aktivitas produk dan distribusi barang atau jasa suatu perusahaan. Untuk soal kedua, jelaskan bagaimana pengaruh lingkungan perusahaan dalam penciptaan nilai output perusahaan. Lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh dalam nilai output. Contohnya, perusahaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produknya, sementara regulasi pemerintah dapat membatasi atau mendorong inovasi. Lingkungan yang sehat dan adaptif membantu perusahaan menghasilkan produk bernilai tinggi. Lanjut soal ketiga, jelaskan perbedaan antara perusahaan yang berbentuk persero terbatas atau PT dengan perusahaan yang berbentuk CV. Yang pertama yaitu ada aspek status hukum. PT memiliki badan hukum, sedangkan CV tidak memiliki badan hukum. Yang kedua ada aspek modal. PT terdiri dari saham, sedangkan CV modalnya dari sekutu aktif dan pasif. Yang ketiga ada aspek tanggung jawab. PT terbatas pada saham, sedangkan CV sekutu aktif tak terbatas, sedangkan pasifnya terbatas. Aspek keempat yaitu kepemilikan. PT biasanya dimiliki banyak orang, sedangkan CV umumnya terbatas dan keluarga. Aspek terakhir yang kelima, pengambilan keputusan. PT biasanya lewat RUPS, sedangkan CV dikelola sekutu aktif. Lanjut soal yang nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang mendorong perilaku bisnis tidak etis. Faktor-faktornya meliputi yang pertama, tekanan target keuntungan tinggi. Yang kedua, kurangnya pengawasan internal. Yang ketiga, budaya perusahaan yang permisif. Keempat, kurangnya pengetahuan etika. Dan terakhir, persaingan pasar yang ketat. Di sini sebagai contoh, manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor dan menekan biaya dengan melanggar hak buruh. Lanjut ke nomor 5, seberapa penting perencanaan di dalam suatu perusahaan. Jadi perencanaan sangat penting karena menentukan arah dan tujuan perusahaan, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, membantu mengambil keputusan strategis, menyiapkan perusahaan menghadapi risiko dan peluang. Tanpa perencanaan, perusahaan akan tidak berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit berkembang. Lanjut ke nomor 6, menurut Anda apa itu CSR dan apakah setiap perusahaan harus melaksanakan program CSR? CSR di sini adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Setiap perusahaan harusnya melaksanakan CSR karena yang pertama, meningkatkan citra dan kepercayaan publik. Yang kedua, membina hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketiga, mendorong keberlanjutan jangka panjang. Lanjut ke soal nomor 7, ulaslah satu program CSR dari perusahaan internasional dan dampaknya. Di sini saya mengambil contoh Coca-Cola dengan program 5by20. Tujuannya memperdayakan 5 juta pengusaha perempuan pada tahun 2020. Dampak dari program CSR yang dilakukan Coca-Cola, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas. Yang kedua, menumbuhkan royalitas konsumen. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan secara global. Program ini dinilai berhasil karena mencapai target dan memberikan dampak positif. Lanjut ke soal nomor 8, apa itu GCG dan apa hubungannya dengan CSR?
GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan. Dan hubungannya dengan CSR, yang pertama adalah GCG menciptakan landasan etis untuk melaksanakan CSR. Yang kedua adalah CSR adalah wujud tanggung jawab sosial dari prinsip GCG. Yang terakhir adalah perusahaan yang menerapkan GCG cenderung melakukan CSR dengan lebih sistematis dan berdampak. Demikian pemaparan saya mengenai soal UTS kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.